Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ingat yel-yelnya ya saat ibu tanyakan kabar, kalian jawab, aku sehat, aku hebat, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari dan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dan menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai 100 dengan benar. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, sekarang coba kita perhatikan percakapan antara Benny dan ibunya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak kira-kira setelah Benny memasukkan air ke dalam pistol mainan, bagaimanakah bentuk airnya? Iya, hebat ya anak-anak. Tentu bentuk airnya akan mengikuti bentuk wadahnya, maka bentuk air itu akan berbentuk seperti pistol mainan Benny. Sudah paham ya anak-anak? Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Sekarang sebelum kalian membaca teks bacaannya, dengarkan dulu ibu membacakan teks bacaan yang berjudul Wujud Benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan ibu membacakan teks bacaan yang berjudul Wujud Benda, sekarang giliran kalian ya yang membaca teks bacaan tersebut. Silakan dipahami baik-baik isi teks bacaannya ya anak-anak. Nah, setelah anak-anakku membaca, tentu anak-anakku sudah mendapatkan informasi ya. Nah, beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan ini adalah bahwa benda itu wujudnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Jadi ingat ya anak-anak, wujud dari benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing benda ini memiliki ciri-ciri yang berbeda.
kalau benda padat dia memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Sedangkan benda cair ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Dan kalau gas, dia ciri-cirinya memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sampai sini sudah paham ya anak-anak mengenai wujud benda? Untuk lebih jelasnya, sekarang ayo kita tentukan makna dari kata-kata yang berada di dalam kolom tersebut. Nah, untuk mengetahui makna dari kata-kata ini, kita bisa menemukannya sesuai dengan makna yang sudah disediakan di sini ya. Di sini ada 5 makna, kita bisa pilih sesuai dengan makna dari kata-kata yang akan cari. Ingat ya, di sini ada 5 makna yang sudah dituliskan dan kita akan temukan makna dari kata-kata ini dengan memilih kalimat yang ada di bawah ini. Untuk kata yang pertama adalah kata wujud. Maknanya apa ya anak-anak? Wujud itu apa? Iya, wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian, kata yang kedua adalah ukuran. Ukuran itu apa sih anak-anak? Ya, ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Nah, dia di sini ya, ada di nomor 5. Kemudian untuk kata padat, maknanya apa? Tadi kita sudah baca sama-sama ya, apakah dia sifatnya berubah atau tetap? Iya, jadi padat maknanya adalah benda yang isinya atau bentuknya tetap. Dia ada di nomor 1. Kemudian kata cair, maknanya apa? Tadi juga ada di dalam bacaan ya contohnya. Iya, cair maknanya adalah bersifat seperti air atau encer. Nah, dia ada di nomor 3. Kemudian untuk kata gas. Gas maknanya adalah ringan bersifat seperti udara. Nah, di sini sesuai dengan nomor 4 ya. Ringan atau bersifat seperti udara. Sudah paham ya anak-anak tentang makna dari kata-kata ini? Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Di sini ada gambar Benny dan Edo yang sedang bermain pistol air. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, sekarang ayo kita bersama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah kita amati. Untuk soal nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Iya, Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Soal nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nah, aturan bermain pistol air adalah menembak teman di bagian yang aman. Jadi, saat kita bermain pistol air, kita tidak boleh menembak bagian tubuh yang bisa terluka atau sakit. Contohnya mata. Kita tidak bisa menembak mata karena ketika air masuk ke dalam mata, maka mata akan terasa perih. Jadi, anak-anakku silakan tembak pada bagian yang aman. Contohnya kaki. Boleh. Tangan juga boleh. Jadi anak-anakku harus mematuhi aturan ya ketika bermain. Nah, untuk soal nomor 3, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Ya, yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain adalah mereka akan bertengkar. Jadi inilah pentingnya aturan dalam bermain ya anak-anak, agar kita tetap hidup rukun dalam bermain bersama teman. Kita tidak boleh bertengkar ya. Untuk soal nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, aturan diperlukan dalam bermain agar para pemain tidak bermain curang. Nah, jika dalam bermain ada pemain yang bermain curang, maka itu akan merusak persatuan dengan teman ya. Maka kita tidak akan hidup rukun dengan teman bermain kita.
Itulah gunanya aturan di dalam permainan. Soal nomor 5, apa manfaat aturan tersebut? Nah, manfaat aturan adalah agar permainan bisa berjalan lancar. Jika ada aturan dan pemain bisa mematuhi aturan tersebut, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Permainan tersebut akan berjalan lancar. Sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang coba kita baca bersama-sama ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Ya, tentu akan terjadi pertengkaran ya anak-anak. Jadi, aturan itu bisa kita temukan di mana-mana, ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kita harus mematuhi setiap aturan dimanapun kita berada. Sudah jelas ya tentang aturan ini? Nah, tadi kita sudah mengamati gambar Benny dan Edo bermain pistol air. Di sini Benny mempunyai satu pistol air, Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, bagaimana jika jumlah pistol air ini akan kita tuliskan dalam kalimat perkalian? Nah, untuk menuliskan dalam kalimat perkalian, kita harus hitung dulu ya kotaknya di sini ada berapa anak-anak? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Jadi ingat, ada 3 kotak. Maka jumlah kotak ini kita tulis di sini, yaitu jumlahnya ada 3. Nah, di dalam tiap kotak ada berapa pistol ya? Kita hitung ya, pistol air dalam setiap kotak. Di sini ada 1, di sini juga 1, dan di sini juga 1. Maka kita tuliskan di sini. Sehingga kalimat perkaliannya yaitu 3 dikali 1 sama dengan berapa ya anak-anak? Untuk menghitung hasilnya, kita hitung jumlah semua pistol yang berada di dalam kotak. Ada 1, 2, dan 3. Maka hasilnya adalah 3. Sampai sini sudah bisa paham ya anak? Nah, 3 kali 1 ini sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, 3 kali 1 ini artinya satunya itu dijumlahkan sebanyak 3 kali. 3 kali satunya. Jadi satunya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, untuk memudahkan kalian mengingat perkalian, coba kita nyanyikan lagu berikut sehingga lagu ini bisa membantu kalian untuk mengingat perkalian ya. Kita nyanyikan sama-sama lagu yang berjudul Belajar Perkalian. Nah, lagu ini iramanya sama dengan lagu Becak. Kita dengarkan dan kita nyanyikan sama-sama ya anak-anak. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya?
Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, sampai sini sudah tahu ya anak-anak? Masih mau diulang lagunya? Ya, kita ulang sekali lagi ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak lagu belajar perkalian. Jadi kalian bisa mengulang lagu tersebut di rumah bersama ayah atau ibu kalian ya. Selanjutnya untuk tugas 1 ada di halaman 47, yaitu silahkan amati benda-benda yang ada di rumahmu dan berilah tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contohnya, jika nama benda itu boneka, maka jika wujudnya padat silahkan checklist di bagian kolom padat. Begitupun selanjutnya ya, nama benda silakan tuliskan sampai 10. Jika benda itu termasuk benda cair, silakan checklist di kolom benda cair. Jika termasuk gas, silakan checklist di kolom gas. Dan untuk tugas kedua kalian ada di halaman 51, silakan tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang, kemudian tentukan hasilnya. Nah, silakan anak-anakku jawab seperti contoh yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak. Untuk hari ini materi kita cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Dan anak-anak tetap semangat ya dalam melaksanakan belajar di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.